Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjal Amarsa dengan NIM A0B0211030. Saya di sini akan menyampaikan tugas SIG dengan berjudul pentingnya SIG dalam menunjang pembangunan nasional di Indonesia. Implementasi dari informasi geospasial adalah implementasi terhadap pembangunan nasional yang sangat besar dalam proses perencanaan pembangunan. Ketersediaan informasi geospasial yang baik merupakan salah satu jaminan dalam efektivitas dan efisiensi dari perencanaan pembangunan. Ketersediaan dan kesebaran potensi daerah sebagai modal utama dalam pembangunan daerah akan dapat memanfaatkan dengan baik dalam keperluan pembangunan jika telah terinventarisasi dan terpetakan dengan baik. Informasi geospasial sebagai bagian dari sistem informasi geografi atau bisa disebut dengan SIG dapat memfasilitasi analisis keruangan atau spasial analisis dan juga analisis waktu atau temporal analisis. Dengan begitu, informasi geospasial dapat digunakan dalam perencanaan geografis maupun atau kapanpun, karena semua perencanaan pada dasarnya berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu, apalagi untuk perencanaan yang sifatnya untuk jangka panjang. Dengan adanya informasi geospasial, setiap perubahan baik sumber daya, kondisi maupun jasa yang dapat di wilayah perencanaan ini akan terjadi masalah yang besar bagi perencanaan wilayah. 2. Informasi spasial hanya bisa didapat melalui data sistem informasi geografi yang teridentifikasi, terutama citra satelit resolusi tinggi terbaru. Resolusi spasial citra satelit adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat dilihat di lapangan. Dalam citra digital, resolusi dibatasi oleh ukuran piksel, yaitu objek terkecil yang masih dapat dilihat tidak lebih kecil dari ukuran piksel itu sendiri. Resolusi spasial dari sistem citra satelit juga sangat dipengaruhi oleh hamburan atmosfer. Sudut pengambilan gambar juga bergerak. Objek yang diambil gambarnya ukuran piksel ditentukan oleh jarak sampling. Sistem citra satelit resolusi tinggi memiliki ukuran resolusi spasial yang kecil, sehingga detail objek yang difoto terlihat jelas. Sementara citra satelit resolusi rendah memiliki resolusi spasial yang besar, sehingga fitur objek kasar yang bisa diamati dari citra satelit tersebut. Citra satelit yang mempunyai resolusi spasial minimal 1 meter termasuk ke dalam citra satelit resolusi yang sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka satelit Ikonus yang meluncur pada tanggal 24 September 1999 merupakan satelit pionir menghasilkan citra satelit resolusi sangat tinggi, karena merupakan satelit pertama yang mampu menghasilkan citra satelit dengan resolusi spasial mencapai 80 cm. Dalam posisi nadir, setelah Ikonus, mulai banyak satelit observasi bumi yang lain menyusul dan menghasilkan citra satelit dengan resolusi spasial yang lebih tinggi lagi. Sehingga hal ini satelit World View nomor 3 merupakan satelit observasi bumi penghasil citra dengan tinggi resolusi spasial yang mencapai 30 cm pada keadaan nadir. Selain kedua satelit terpaparkan pada satelit yang lain memiliki resolusi spasial yang tinggi. Berikut data satelit resolusi sangat tinggi. 1. Ikonus. Ikonus merupakan satelit pionir penghasil citra dengan resolusi spasial sangat tinggi. Satelit ini mampu menghasilkan citra dalam dua mode, yakni plankromatik dengan resolusi spasial mencapai 80 cm pada keadaan nadir. Pada mode multispektral yang terdiri dari 4 band, yaitu FNIR, bisa disebut dengan Visible and Near Infrared, dengan resolusi spasial mencapai 3,2 meter pada keadaan nadir. Citra satelit Ikonus wilayah kota Banda Aceh setelah tsunami Juni 2013. 1.
Satelit dimulai meluncur ke luar angkasa pada tanggal 23 September 1999, berhenti beroperasi setelah hampir 2 windu lamanya bertugas, tepatnya per tanggal 31 Mei 2015. Oleh karenanya, data citra satelit Ikonus yang bersedia hanya data arsip dari akhir September 1999 sampai dengan akhir Desember 2014 yang dijual pada resolusi spasial kelas 1 meter. 4. Worldview 3. Berselang 5 tahun setelah penjualan satelit Worldview 2, perusahaan Maxar Technologies selaku perusahaan yang bergerak di bidang ekoteknologi, analitika, dan pemilik satelit-satelit penghasil citra dengan resolusi spasial yang sangat tinggi, peluncur satelit terbaru yang membawa level berikutnya dari teknologi satelit observasi bumi. Data-data wilayah Worldview 3, wilayah pelaju warna natural skala 1:1200. Satelit Worldview 3 mampu menghasilkan citra satelit dengan resolusi spasial mencapai 31 cm pada posisi nadir dan terdiri dari 8 band multispektral yang sama dengan yang terdapat pada citra satelit Worldview 2. Ditambah 8 band World Wave Infrared atau bisa disebut SWIR, serta 12 band World Aerosol, Vapor, Ice, dan Snow, bisa disebut juga CAVIS. Boleh dibilang satelit Worldview 3 merupakan satelit observasi bumi paling canggih saat ini untuk kepentingan komersial. Nomor 3, uraikan teknik penyadapan informasi spasial tersebut dan berikan contohnya. Teknik penyadapan data spasial geografis. Survei atau data lapangan adalah pengukuran fisik landmass, pengambilan sampel polusi air, pengambilan data non-fisik, bisa disebut juga dengan data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Teknik survei ini dilakukan dengan alat GPS atau bisa disebut dengan Global Positioning System. 2. Gensus adalah pendekatan kuesioner, wawancara, dan pengamatan pengumpulan data secara nasional dan periodik. 3. Statistik adalah pengumpulan data periodik atau perinterval waktu pada stasiun pengantar dan penganalisis data geografis seperti data curah hujan. 4. Tracking adalah cara pengumpulan data dalam periode tertentu dengan tujuan pemantauan atau pengamatan perebutan seperti kebakaran hutan, gunung meletus, dan debit air sungai. Nomor 5, penginderaan jauh adalah cara untuk mendapatkan informasi suatu objek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamatan tanpa kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang diamati. Soal yang nomor 4, berikan ulasan tentang soal SIG untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan. Pada umumnya di negara-negara berkembang, memanfaatkan SIG sebagai alat bantu untuk pengambilan kebijakan pembangunan sebelum dilakukan secara optimal. Di Indonesia, bahkan SIG belum dipakai secara nasional. Pemanfaatannya masih sangat terbatas karena di samping masih terbatasnya tenaga ahli, masih terbatasnya dana, belum adanya pemahaman dari pemerintah daerah, juga belum tertatanya peta-peta dalam bentuk basis data. Bisa bila masing-masing pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten memiliki basis data peta mengenai daerahnya, maka dapat dengan mudah dikembangkan SIG secara nasional sehingga Indonesia mencapai SIG nasional, bisa disebut dengan SIGNAS. Pembangunan meliputi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam setiap tahapannya, pembangunan memerlukan data yang handal agar pembangunan yang dilakukan secara dengan tujuan dan sarana yang dihendaki.
Untuk mencapai maksud tersebut, maka SIG berperan untuk menampilkan informasi karakteristik area, fisik dan non-fisik, yang akan menjadi tempat pembangunan tersebut. SIG mampu menyajikan prioritas daerah-daerah mana yang harus didahulukan, memberitahu informasi tentang jenis pembangunan yang diperlukan, dan lain-lain. Bila masing-masing daerah mempunyai basis data SIG, maka pemerintah dapat memanfaatkan teknologi internet untuk membangun SIGNAS. Berikut ini diuraikan beberapa contoh manfaat SIGNAS dalam pembangunan nasional. Nomor 1, penyusunan neraca sumber daya. Harus diketahui dalam proses pembangunan adalah mengetahui potensi yang dimiliki oleh kita, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Terus nomor 2, perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan aspek penting untuk mengetahui sejauh mana aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan alam. Nomor 3, pemetaan kelas dan perkembangan jalan. Kemajuan suatu daerah secara fisik ditandai oleh makin tingginya tingkat aktivitasnya. Tingkat aktivitas ditunjukkan oleh kualitas dan jaringan jalannya. Perkembangan aktivitas ini dapat dipantau dengan pemetaan dengan bantuan SIG. 4, evaluasi perkembangan kota. Pengembangan fisik kota pada umumnya melebihi batas administrasi kota, sehingga banyak dijumpai masyarakat yang secara administrasi termasuk di desa, tetapi secara fisik daerah termasuk kota. Nomor 5, potensi kedudukan. Potensi kedudukan yang dapat diperoleh dengan alat bantu SIG antara lain taksiran kepadatan penduduk, persebaran, interaksi, mobilitas, dan kemungkinan terapan lainnya. 6, pemetaan sumber daya lahan. Hutan merupakan kekayaan alam yang sangat bermanfaat sebagai sumber ekonomi, konservasi alam maupun untuk keberlangsungan hidup manusia sendiri. 7, eksplorasi tambang. Kondisi tambang biasanya terdapat pada daerah yang khas, dapat dilihat dari struktur geologi dan geomorfologi di areanya itu sendiri. Kesimpulan, informasi geospasial memiliki peran yang vital dan sangat penting dalam perkembangan nasional, terutama dalam perencanaan pembangunan. Di samping itu, informasi geospasial juga bisa merupakan Decision Support System, bisa disebut dengan DCC, dalam mendukung pengambilan manfaat. SIG dalam rangka menunjang proses pembangunan nasional adalah menyajikan informasi spasial baru untuk membantu penentuan kebijakan aspek fisik maupun non-fisik. Data daerah yang berserakan, baik yang berupa data tabel maupun data peta yang semula tidak bermanfaat, dapat digunakan dengan cara mengaitkan dengan data lain yang berefisiensi geografis untuk kemudian ditumpang susunkan, sehingga dapat diperoleh informasi baru dan bahkan dapat menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan. Apabila masing-masing daerah pengambil memiliki data yang tersusun dalam suatu basis data peta, maka Indonesia akan mempunyai SIG nasional yang akan memudahkan pemerintah dalam membangun perencanaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasinya secara akurat. Informasi baru mengenai potensi sumber daya lahan, agen spasial mengenai kedudukan, fasilitas umum, keuntungan dan kelemahan kondisi fisiografis akan mudah diakses untuk kepentingan pembangunan. SIG sebagai metode dan teknologi maupun melakukan pekerjaan pemetaan yang sangat sulit untuk melakukan secara manual. Informasi yang dapat diperoleh dari hasil analis SIG sangat akurat dan dapat dilihat pola keruangannya, sehingga memudahkan proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan dapat menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan. Sedemikian kepentingnya SIG, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah semestinya memanfaatkan SIG yang selanjutnya dibentuk SIGNAS dengan memanfaatkan internet untuk membantu proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan tujuan
dan sasaran sehingga terwujud pembangunan yang berkeadilan sosial yang berdampak terwujudnya masyarakat makmur, keadilan, dan solid. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan perilaku saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.